Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Khususan ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah bi barakati hadzal majlis. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Ketua DKM beserta jajaran dan jemaah sekalian, jemaah subuh, semua kita dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah subuh kita, doa-doa kita diijabah, dijawab oleh Allah, dan mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh dengan keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama, mengawali pagi ini kita berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Apa kabar Bapak? Sehat? Ada yang sakit? Sakit hati? Mudah-mudahan pagi ini sehat. Hari ini kita bersyukur bisa bertemu, panjang umur, mudah-mudahan semua kita panjang dalam ketaatan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa sehat di tengah dunia yang tidak menentu. Semoga kita selamat dunia akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena pada dasarnya sekarang kan dunia sedang menunggu ada kekhawatiran yang terjadi, khawatir perang dunia ketiga, yang dimana para penggemar kajian akhir zaman itu suka meneliti, lalu kemudian dicari hadis-hadis akhir zaman, bahwa di mana hadis akhir zaman itu sebelum Dajjal keluar, yang paling nyata pasti ada namanya perang dunia. Itu pasti, karena Nabi sendiri yang menubuahkan, menyebut malhamatul kubra, terjadi perang yang sangat dahsyat. Nah itu pasti terjadi. Sehingga sekarang para pakar eskatologi akhir zaman seperti Syekh Imran Hussein mewanti-wanti umat Islam agar senantiasa waspada, karena dunia sekarang bahasanya para ulama sudah seperti telur di ujung tanduk. Terlepas dari kita membaca bahwa Rusia dan Ukraina itu sangat pelik, dan kemudian ada kepentingan yang secara kasat mata, tapi dalam akhir zaman, kajian akhir zaman diteliti kembali bahwa umat Islam akan berada di jalur itu, di mana umat Islam tetap ikut dalam peperangan, cuma di pihak yang mana. Ini yang mulai dibaca dari sekarang. Kita bersekutu dengan siapa? Itu yang mulai kemudian dikaji. Maka kita bersyukur hari ini kita panjang umur, dan kita minta kepada Allah agar kita istiqomah dalam kebaikan. Karena sesungguhnya setiap orang yang beriman itu pasti diuji. Maka ujian orang yang beriman itu
di antaranya adalah kesulitan hidup, maka tidak mungkin am hasiban nas ayutraku ayyaqulu amanna. Hasiban nas, apakah mereka mengira mereka dibiarkan begitu saja mengatakan beriman, wahum la yuftanun, sementara tidak diuji? Maka kita pasti dikasih banyak fitnah. Fitnah yang paling mengerikan adalah fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, itulah yang kemudian dibaca habis tahiyat, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Baik, sedikit saya menyinggung ke sana, bahwa kedua kemudian manusia yang paling layak untuk kita ingat adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita berbanyak salawat kepada beliau, karena segala ibadah bisa ditolak oleh Allah. Salat subuh kita bisa kemungkinan ditolak oleh Allah, tapi salawat kepada Nabi tidak akan pernah ditolak, karena Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Nabi. Maka kita yang bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pertolongan, mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jemaah sekalian, hari ini kita ingin membahas tentang fi adabil muta'allim wal muallim. Jadi adab para penuntut ilmu dan adab pengajar. Yang kemarin janji-janji kita mau masuk, tapi karena memang kajian dalam kitab Ihya Ulumuddin ini kalau tidak disingkat kita enggak akan sampai-sampai. Memang tentang ilmu saja panjangnya luar biasa. Maka kita mengambil yang bagian-bagian yang perlu kita kaji. Maka pada hari ini kita membahas adab belajar dan adab mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ammal muta'allim fa adabuhu wa wadhafaifuhu az-zahirah katsirah. Bahwa adab-adab orang yang belajar itu sangat banyak. Jadi saya bawa dua kitab ini, di mana sebelah kanan ini kitab penjelasannya, bahwa adab orang belajar itu ada adab yang buat dia sendiri, ada nanti adab juga buat dia dengan temannya. Jadi adab terhadap diri sendiri dalam belajar itu setidaknya di sini ada 10. Ada 10 adab orang yang belajar. Pertama di sini disebutkan al-wazifatul ula taqdimu taharatin nafs an razailil akhlaqi wa mazmumul awsaf, yaitu hendaknya orang yang belajar mereka membersihkan diri. Pertama namanya taharatun nafsi, memiliki kesucian jiwa. Yang kita belajar ini ilmu apa, Pak? Ilmu akhirat kan? Ilmu akhirat itu yang namanya ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih dan ilmu tasawuf, ilmu akhlak itu hukumnya fardu ain. Jadi wajib. Nah, ilmu itu pada dasarnya dalam Islam itu tidak tempatnya di otak. Ilmu itu pada dasarnya tempatnya di hati. Makanya kenapa syarat utama Imamul Ghazali menyebutkan dalam kitab ini, orang yang belajar itu pertama yang paling penting adalah taharatun nafsi, punya kesucian jiwa. Nah, kesucian jiwa inilah yang kemudian menarik. Apa maksudnya? Maksudnya adalah menyucikan hati dari sifat yang buruk, dari segala perangai yang tercela. Seperti perangai yang tercela di dalam hati apa, Pak? Perangai yang tercela dalam hati, di antaranya perangai orang yang belajar itu adalah ujub. Perangai ujub. Perangai ujub itu ingin menunjukkan diri. Di antara perangai-perangai yang kemudian mengotori hati itu adalah ujub. Ujub itu kagum. Bukan kagum kepada yang
ciptaan Allah untuk kagum pada Allah, bukan. Kagum pada diri sendiri. Namanya ujub. Yang kedua, di antara penyakit hati yang lain adalah riya. Jelas ya, riya. Dan sifat-sifat atau perangai-perangai yang lain yang kemudian termasuk di dalamnya adalah kibir. Kibir maksudnya, kibir itu sombong, angkuh. Angkuh itu, orang berilmu itu salah satu yang paling bahaya buat mereka itu adalah angkuh. Semangat egaliternya kurang. Maka itulah kemudian Allah sebut di dalam Al-Quran itu, ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah yang disebut Ar-Rahman, hamba Allah yang Maha Pengasih itu, dia berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Jadi kalau disapa, maka dia menjawab dengan jawaban yang lebih baik. Kalau dicibir, dia bersabar. Maka orang yang berjalan rendah hati itu yang kemudian disebut juga Luqman. Luqman menyebut kepada anaknya, wala tamshi fil ardi marha. Jangan berjalan dengan perasaan angkuh. Nah, ini yang penyakitnya. Nah, di dalam Islam menariknya ilmu itu tidak di sini. Sehingga ilmu itu di hati. Karena ilmu itu di hati, maka ilmu itu tidak diukur dari hafalan. Ilmu itu tidak diukur dari hafalan. Abu Hurairah paling banyak hafal hadis. Paling banyak. 5.374 hadis. Tapi Abu Hurairah tidaklah disebut ulamanya di zaman sahabat. Karena di zaman Nabi bukan berarti yang paling banyak hafal hadis yang paling ngerti. Tapi justru yang hadis itu bisa jadi dia hafal, yang menjelaskan hadis itu sahabat yang lain. Seperti Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Zaid bin Sabit. Jadi sahabat-sahabat itu terbagi-bagi. Ada yang hafal jumlah hadis, dia hafal macam-macam hadis. Tapi nanti yang menjelaskan diserahkan kepada sahabat yang lain. Umar bin Khattab termasuk ulama sahabat, sangat ngerti maksud hadis. Nah, ini maksudnya adalah ilmu itu pada dasarnya bukan hafalan. Ilmu itu adalah nur, cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati. Nah, hati itu ibarat tempat. Makanya hati, karena tempat itu harus menerima cahaya, tempat itu di dalam aturan agama kita jangan sampai bernajis. Enggak boleh bernajis. Maka kalau kita sholat dilarang bernajis secara lahiriah, nah najisnya hati itulah perbuatan-perbuatan yang tercela. Kemudian di sini disebutkan bahwa salat itu tidak akan diterima kecuali dengan bersuci. Begitu pula ibadah yang disebut menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu pada dasarnya ilmu tidak akan masuk kecuali illa ba'da taharatihi an khaba'ithil akhlaq, kecuali hatinya itu bersih dari kecelaan. Ada ayat di dalam Al-Quran surah At-Taubah di mana Allah menyebutkan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Ada bahasa dalam Al-Quran sesungguhnya orang musyrik itu najis, berarti orang yang nyembah selain Allah itu najis. Bahaya kalau ini dipahami secara tekstual. Nanti kita nggak mau salaman sama mereka karena mereka najis. Nggak mau kita bergabung sama mereka, sama dengan bergabung dengan najis.
Ini bahaya, ini penafsiran yang berbahaya. Jadi berarti najis itu hewan apa aja yang najis, Pak? Yang paling sering disebut sampai dibandingkan dengan toa. Nah, itu najis. Tapi najisnya musyrik itu disebut najis, dia pakaiannya bersih, dia mandi. Disebutkan oleh Imamul Ghazali bahwa tanbihan lil uqul ala taharati wan najasah ghairu maqsuratin ala zawahir, bahwa hendaknya orang yang punya akal, yang paham, mereka itu harusnya memahami najis itu tidak sisi lahiriah saja, tapi juga haruslah memahami sisi batiniah. Karena orang musyrik itu pakaiannya bersih dan mandi, bahkan mungkin lebih sering mandi daripada kita. Walakinnahu najisul jauhar, tapi mereka punya namanya najis batin. Itulah najis yang hakikat. Makanya jangan heran ada cerita Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah yang waktu itu belajar dari anjing. Karena melihat anjing itu najis, sehingga dia menghindar. Padahal kemudian dari situ anjing itu ngasih tahu, yang najis sebenarnya itu ada di hati. Kita menganggap anjing itu najis sehingga kita benci banget. Padahal makhluk Allah itu walaupun statusnya najis, dia makhluk Allah bukan? Makhluk Allah. Allah yang menetapkan dia. Allah menetapkan dia dalam syariat haram ini, tapi bukan untuk dibenci. Sehingga kebencian yang ada di dalam diri kita itulah najis. Nah, orang musyrik kenapa disebut najis? Karena najis itu yang paling mendasar dalam hatinya, dia tidak kenal sama Allah. Dia tidak kenal sama Allah, dia tidak kenal sama syariat, bahkan dia menghalalkan segala cara. Kalau orang tidak kenal sama Allah, ya apalagi hukum Allah. Nah, maka itu disebut najis, kotor. Maka orang yang menuntut ilmu, hatinya tidak boleh seperti mereka. Makanya orang yang menuntut ilmu itu kemudian ada bahasa begini, wajarlah dulu kalau sahabat di zaman Nabi, mereka kalau nuntut ilmu dibarengi dengan namanya tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Mensucikan hati itu macam-macam, dengan zikir, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, dan dengan amal-amal soleh yang khusus menata hati. Ada bahasanya gini, Nabi itu ketika menerima wahyu di mana, Pak? Wahyunya? Gua Hira. Sebelum Nabi dapat wahyu berupa Al-Quran, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah adalah mimpi yang baik. Jadi Nabi itu punya mimpi yang baik, dapat mimpi yang sangat jelas, di mana tempatnya, peristiwanya sangat jelas, bahkan sangat diingat. Isinya bagus. Tanda-tanda beliau mau jadi orang hebat, orang mulia. Dari mimpi itu yang berulang-ulang, kemudian tertanam di hati beliau ingin menjauhi, ingin berkhalwat. Nah, dari mimpi itu tadi isyarat mengarah beliau untuk berkhalwat. Khalwat itu artinya mengasingkan diri dari kesibukan, mengasingkan diri dari dunia, pergi sebentar. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan wahyu itu turun bukan langsung, ada tahapnya. Tahapnya Nabi punya mimpi, kemudian Nabi punya kegemaran, kesukaan berkhalwat, menyendiri. Makanya orang yang nuntut ilmu, salah satu cirinya mereka suka menyendiri. Menyendiri itu maksudnya
beribadah di malam hari, rajin zikir, ingat Allah, maka orang yang berkhalwat itu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ngajarkan berkhalwat. Dari berkhalwat itu nanti ibadah malam, hati sudah cukup untuk menerima, wahyu pun turun. Nah, yang bahaya adalah sekarang di akhir zaman ilmu itu bisa hanya berupa hafalan saja. Karena apa? Karena wadah yang ada di hati itu tidak bisa nerima, tidak siap nerima. Itulah yang kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan bahwa ilmu itu laisal ilma birriwayah. Jadi ilmu itu bukan dengan riwayat. Laisal ilma bikasratir riwayah, innamal ilmu nurun yaqdhifu fil qalb. Ilmu itu bukanlah dengan banyak meriwayatkan, hafal ini, hafal ini, hafal ini, hafal ini. Tapi ilmu itu adalah cahaya yang jatuh ke hati, yang nuntun kita untuk berbuat baik. Kalau kita misalnya kita ini dari belajar nih, kita nggak ingat dalilnya, tapi kita jadi orang baik. Kita tahu pesannya, intisarinya kita tahu, kita amalkan. Nah, mengamalkan ilmu yang kita pelajari itulah yang kemudian disebut namanya nur. Itu yang kemudian disebut namanya benar-benar ilmu. Makanya Imamul Ghazali menyebut kalau orang belajar ilmu makin jauh dengan Allah, itu pada dasarnya dia belum dapat ilmu. Nah, ini syarat utama adabnya adalah mensucikan dirinya dari sifat-sifat tercela. Adab yang kedua menuntut ilmu itu adalah yaitu tidak boleh masyghul. Hatinya tidak boleh sibuk dengan yang lain. An yuqallil alaiqah min al-ishtighali bid dunya wa yub'idu 'anil ahl wal watni fa innal alaiq syaghiluhu wa wasarifuh. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus mengurangi kesibukan dunia. Maksudnya ketika nuntut ilmu itu jangan mikir yang lain. Misalnya lagi nuntut ilmu, lagi belajar, pikirannya di rumah, atau pikirannya ntar siang. Saya nanti gimana ya nanti siang, rencana pertemuan dengan atau meeting dengan ini teman gimana ya. Karena saat kita belajar, itulah kesempatan kita untuk sibuk dengan ilmu, dan disitulah kesempatan kita untuk mencari cahaya, menerima cahaya Allah. Bahkan jangan sampai mikir istri, mikir anak ketika belajar. Sesuatu yang membimbangkan ketika belajar itu kalau bisa dihindari. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfih. Allah tidak menjadikan pada seseorang itu dua hati dalam satu tubuh. Jadi kita ini kan cuma ada satu hati, tidak ada dua hati. Saat kita mikir rumah, pasti ada yang berkurang. Kita mikir yang lain, maka pelajaran kita yang kita belajar waktu itu pasti kurang, nggak konsentrasi. Maka disinilah kemudian bahasanya hendaknya menghindari dari hal yang membimbangkan hati. Itu ilmu ini Pak, yang begini-gini ini ilmu akhirat. Maksudnya semua kan butuh konsentrasi, tapi ilmu yang mengantarkan kita supaya cepat dekat dengan Allah, supaya cepat dekat dengan Allah. Karena pada dasarnya kita nuntut ilmu agama ini, guru itu hanya wasilah. Bisa jadi muridnya lebih hebat dari gurunya soal makrifat.
Jadi kita begini Pak, belajar agama itu ya, semuanya udah diatur sama Allah. Murid itu bisa jadi lebih pintar, bisa jadi lebih cepat sampainya kepada Allah daripada guru. Kan pada umumnya kita memahami kan guru lebih cepat sampai kepada Allah. Itu semuanya tergantung. Itu tadi, kalau murid itu menjaga adab-adab tadi yang disebut jiwanya bersih dalam menuntut ilmu. Yang kedua benar-benar fokus, niat banget nuntut ilmu, maka Allah bisa percepat dia. Kalau ternyata si guru itu kurang, si murid itu lebih adabnya, disinilah Allah ngatur semua. Makanya pada dasarnya soal makrifat, dekat dengan Allah, wusul sampai dengan Allah, itu setiap kita tidak ada yang tahu. Bisa jadi murid lebih cepat, walaupun biasanya guru lebih cepat. Tapi itu nggak ada masalah. Semuanya berdasarkan cahaya Allah. Kalau Allah memberi cahaya kepada seseorang, langsung sampai. Semakin banyak cahaya yang dapat, makin cepat sampai kepada Allah. Makanya wajar kalau ada bahasa Imam Syafi'i yang datang, atau bahasa lainnya muridnya Syekh Waqi yang datang kepada Syekh Waqi, seorang murid yang mengeluh tentang hafalannya yang rusak. Maka kemudian Syekh Waqi menyebutkan al ilmu itu nurun, ilmu itu cahaya, tidak akan turun kepada orang yang bermaksiat. Jadi jangan heran Pak, negeri kita ini kalau nyari orang pintar banyak kan? Nyari orang pintar tuh banyak. Negeri kita ini luar biasa. Nyari ulama yang luar biasa dahsyat, hafal ini, hafal itu, hafal ini, hafal itu. Di kita ini banyak. Tapi yang sulit di kita itu mencari orang yang benar. Mencari yang benar ini susah. Karena begini, ilmu itu punya godaan. Orang yang berilmu itu godaannya berat. Karena iblis ini kan levelnya beda-beda, keturunannya. Kalau tentang kaji tentang iblis, maka iblis lebih tinggi ilmunya. Maka kalau kepada para ulama, anak keturunan yang diutus, ini orangnya, ini makhluknya, ini iblisnya. Maka yang begitu-gitu kemudian paling dahsyat orang berilmu itu biasanya bisa bahaya seperti Qarun. Qarun itu na'udzubillah, innama utituhu ala ilmin indi. Saya bisa begini karena saya banyak ilmu. Nah, makanya sebenarnya antara guru dan murid pada dasarnya sama-sama belajar. Ini dalam agama, sehingga semakin nanti ilmu kita belajar, kita paham, maka yang harus kita ingat adalah semakinlah kita sadar bahwa kita makin bodoh. Kesimpulan di dalam agama ini, orang itu semakin dia belajar, dia semakin ingin mendengar Pak. Semakin dia belajar, semakin dia punya ilmu, semakin dia merasa dirinya nggak ada apa-apa. Karena puncak dari ilmu itu kan kenal sama Allah, makrifat. Orang yang kenal sama Allah itu, makhluk yang paling kenal sama Allah siapa Pak? Rasulullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling kenal dengan Allah. Tapi saking kenalnya Nabi kita dengan Allah, Nabi nggak dapat gelar apa-apa. Gelarnya Nabi cuma Abdun. Makanya karena ini bulan Rajab masih terhubung dengan Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Nah, ini yang diperjalankan adalah Nabi Muhammad, tapi menggunakan bahasa hamba. Karena pada titik makrifat seorang hamba makrifat dengan Allah, maka gelar yang paling tinggi justru Abdun, hamba. Abdun itu bukan sekedar gelar, tapi sifat kita yang sebagai hamba. Hamba itu melayani, hamba itu merasa hina. Mana ada hamba merasa besar Pak? Yang namanya hamba budak itu pasti merasa kecil. Budak itu merasa kecil, merasa hina, di bawah, dia butuh.
Nah, justru Nabi Muhammad SAW itu disebut budak, karena abdun itu memang artinya budak. Nah, disinilah tingkatan yang paling tinggi. Ketika kita makrifat dengan Allah, kenal dengan Allah, bisa membedakan mana Tuhan, mana makhluk. Akhirnya kita sadar kita ini makhluk. Oh, lemah saya ini. Ternyata nggak punya apa-apa. Nah, bagaimana posisi kita? Kalau kita masih paksa, kita masih berlatih, karena kita ini mubtadi, orang yang awal belajar, baru mulai belajar. Lalu kita perasaan kayak gitu kan susah, spontanitas kan susah. Perlu bertahap belajar. Jadi orang yang kecil, orang yang lemah, orang yang hina. Nah, perasaan itu baru paksaan. Perasaan itu belum menjadi habit. Itu baru paksaan yang begitu-begitu itu pada dasarnya kita belum sampai ke makomnya. Ke makom abdun itu belum sampai. Cuma kita berlatih. Karena memang dalam agama itu berlatih, riyadhah. Karena nuju Allah itu kita berlatih terus. Dari berlatih itulah kemudian nanti Allah tetapkan. Itulah kenapa orang istiqomah itu kan berawal dari latihan. Berlatih, bertahan, berusaha melawan, tapi kehendak Allah semuanya. Makanya ada bahasa di dalam Al-Quran kalau berdoa, Rabbana amanna, apa yang bunyi ayat? Wasabbit aqdamana. Rabbana afrigh alaina sabran wasabbit aqdamana. Kita minta sama Allah berapa kali diulang dalam Al-Quran, sabbit aqdamana, supaya ditetapkan posisi kita. Ditetapkan posisi. Kalau kita hobi nuntut ilmu, supaya hadir terus, supaya cinta terus dengan ilmu, minta ditetapkan sama Allah. Itulah kemudian ketetapan-ketetapan ini semua berawal dari riyadhah, berawal dari latihan. Maka kemudian orang yang belajar, yang kedua adabnya adalah yaitu menghindari istighal, tidak boleh masyghul, tidak boleh sibuk dengan pikiran yang lain ketika belajar. Dan adab yang ketiga, orang yang belajar itu hendaknya dia merendahkan dirinya. Wa yanbaghi ay yatawadhu'a li muallimihi wa yatlubus shawab wasyaraf bi khidmatih. Orang yang belajar itu hendaknya dia merendahkan dirinya dengan cara dia berniat untuk mencari berkah, mencari pahala, kemudian berkhidmat. Makanya salah satu penuntut ilmu itu Pak, dengan gurunya namanya khidmat. Pengurus masjid itu bahasanya sebenarnya khadim, pelayan. Makanya bahasa di Mekah sana bukan begitu. Khadamul Haramain, yang melayani dua tanah. Di Madinah pelayan, Mekah pelayan. Dari dulu Arab itu terkenal sebagai khadim, pelayan umat Islam. Mereka melayani kedatangan kita. Nah, sesungguhnya di dalam menuntut ilmu ada namanya tawadhu, merendahkan diri di hadapan guru, serta kemudian berkhidmat. Berkhidmat itulah kemudian melayani. Melayani itulah termasuk kalau di pesantren itu macam-macam. Yang penting melayani dari hal yang kecil sampai hal yang diminta oleh gurunya. Nanti boleh Pak kalau sambil nanya. Dan jangan sampai membesarkan dirinya atas suatu ilmu yang disampaikan oleh gurunya. Yakni jangan sampai dia mengatakan di dalam hatinya, kalau ilmu ini mudah karena saya sudah baca di kitab-kitab yang lain. Karena saya telah banyak mengikuti pengajian-pengajian. Ada perasaan begitu. Yang begini ini saya sudah ngaji kitab ini nih. Saya sudah sering ikut begini-gini nih. Nah, hati-hati. Karena memang termasuk
Memang kadang ilmu itu sering diulang. Ilmu itu sering diulang, Pak. Bulan Ramadan saya yakin hampir semua kita hafal hadis yang bunyinya begini: man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nanti setiap Ramadan kultumnya sama semua. Nanti dalil itu akan diulang terus sampai wafat. Setiap Ramadan. Mungkin kalau ada ustaz mikir begini, kayaknya nggak ada apanya, kita cari dalil yang lainnya. Itu akan selalu berulang-ulang. Yang paling penting kita melihat kadang hadisnya sama, penjelasannya beda. Penjelasannya mungkin tambah, ada yang lebih. Tapi yang paling berbahaya kalau bilang gini, saya udah tahu dalil itu pasti begini maksudnya. Nah, itu bahaya. Ini masalahnya begini, Pak. Kalau kita belajar sebagai pelajar, sebagai penuntut ilmu, thalib, adab itu buat kita. Nanti gurunya punya adab sendiri. Setelah ini nanti adab guru. Nah, ketika murid itu melanggar adab, maka dia tercabut keberkahannya. Walaupun guru yang mengajarkan itu sebenarnya ilmunya mungkin masih rendah. Ilmunya mungkin masih di bawah dari dia. Tapi karena dia menuntut ilmu dengan guru itu, pada saat itu ada perasaan. Maka perasaan ini kemudian Allah lihat hatinya ini bernajis. Maka najis ini yang kemudian tidak akan menerima. Seperti rumah yang ada anjing, malaikat nggak akan masuk. Malaikat nggak akan masuk. Itu hadisnya sahih. Hati yang bernajis, malaikat pun nggak akan masuk. Karena begini, karena li ibni Adam, untuk anak Adam, lamatan. Anak Adam itu punya dua bisikan. Bisikan dari iblis dan bisikan dari malaikat, suara dari malaikat. Maka kalau hati ini kemudian tertutup, malaikat ini susah untuk ngasih tahu. Ngasih tahu kemudian kita nggak masuk. Nah, ini yang berbahaya. Nauzubillah. Nah, ini yang kemudian disebutkan, jangan sampai ada perasaan yang tadi kepada guru. Menerima. Jadi sikapnya bagaimana? Menerima yang diajarkan oleh gurunya, yang disuruh, kemudian ilmu tadi hendaknya dia baca, diulang-ulang. Nah, ini yang kemudian bahasa kitanya berkhidmat. Berkhidmat dengan guru, termasuk ketika belajar kita betul-betul menerima. Nah, begini, kajian yang begini-gini ini kajian kalau kita mendekatkan diri kepada Allah, ilmu yang tadi fardu ain. Ilmu akhirat itu memang ke sana arahnya. Makanya, Pak, salah satu kita murid nanti ada adabnya lain, enggak boleh belajar ilmu tentang debat. Nah, itu termasuk, kenapa? Ini ada adab selanjutnya nanti. Termasuk debat itu kan bisa bikin iri, bisa bikin dengki. Dengki-dengki itu kan jangan sampai ada potensi-potensi itu. Makanya di dalam Al-Quran kalaupun debat disuruh dengan cara apa, Pak? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau debat, berdebatlah dengan cara yang paling baik, bukan baik, yang paling baik. Jadi sebisa mungkin menghindari perdebatan. Kalaupun harus berdebat, gunakan dengan cara yang paling baik, karena menggunakan kata ahsan dalam bahasa Arab isim tafdil, dengan cara yang paling baik. Kira-kira kalau kita nggak mampu nih bisa merusak hubungan, ya nggak usah. Daripada kan nanti kita berdebat bisa merusak hubungan, bisa mendatangkan rasa permusuhan, gontok-gontokan. Nah, itu hati-hati. Atau untuk memproklamirkan diri. Karena biasanya kalau debat itu kan ada yang dianggap lebih hebat. Nah, potensi itu yang kemudian harus dikalahkan. Nah, ini kemudian orang yang belajar ilmu akhirat sampai ke sana arahnya. Nah, itu nanti di sini disebutkan di adab yang keempat.
Jadi adab yang keempat. Nah, tentang merendahkan diri di hadapan guru itu, Pak, ada satu hadis. Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk illa fi talabil ilmi. Kita tidak boleh merendahkan diri kepada yang lain. Kepada yang lain. Maksudnya, kalau kepada Allah pasti. Kepada teman enggak boleh. Siapapun enggak boleh, kecuali dalam nuntut ilmu. Kecuali dalam nuntut ilmu. Kenapa? Karena jangankan kita, Ibnu Abbas mempraktekkan bagaimana sikap rendah hatinya depan gurunya, Zaid bin Sabit. Di sini saya ceritakan sedikit kisahnya, saya bacakan. Bahwa gurunya Sayyidina Abbas, Ibnu Abbas Abdullah bin Abbas, berarti siapanya Nabi itu? Keponakannya Nabi. Berkhidmat kepada gurunya, yaitu Sayyidina Zaid bin Sabit. Jadi gurunya Ibnu Abbas itu Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas itu, Pak, sahabat keponakan Nabi sekaligus keponakan Nabi yang dapat doa dari Nabi. Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepahaman agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Makanya ahli tafsir sahabat itu adalah Ibnu Abbas. Nah, Ibnu Abbas belajar kepada gurunya yang bernama Zaid bin Sabit. Bagaimana caranya dia berkhidmat melayani gurunya? Setiap kali Zaid bin Sabit ini berjalan, maka Sayyidina Abbas suka menghampiri dekat dengan gurunya dan menawarkan kepadanya untuk naik di atas kendaraan. Jadi Ibnu Abbas bawa kendaraan unta. Jadi ditawarkan kepada gurunya, gurunya naik. Jadi Ibnu Abbas turun, biar Ibnu Abbas yang bawa, nuntun. Jadi dia nuntun gurunya, dia rela berjalan kaki. Maka berkatalah Zaid bin Sabit, lepaskanlah wahai anak dari paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Zaid bin Sabit ini kan sangat memuliakan Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas kan masih keluarga Nabi, keturunannya. Maka jawab Ibnu Abbas, demikianlah kami disuruh berbuat seperti itu kepada orang-orang yang besar, yaitu guru-guru kami, para ulama. Mendengar jawaban begini, kemudian Sayyidina Zaid bin Sabit mencium tangannya Ibnu Abbas. Dicium tangannya. Lalu Ibnu Abbas berkata, kenapa dicium? Kemudian Zaid bin Sabit bilang, beginilah kami disuruh agar berbuat yang seperti ini kepada ahli bait, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi akhirnya saling memuliakan. Ibnu Abbas memuliakan gurunya Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit memuliakan Ibnu Abbas karena Ibnu Abbas adalah ahlul bait. Makanya seperti itulah kita kalau dengan guru, kemudian sekalipun misal ini guru luar biasa ilmunya, tapi muridnya ini ada yang zuriatun Nabi, Habib belajar sama gurunya, maka guru ini nanti mencium tangan Habib karena kemuliaan Habib dari terletak pada nasabnya, keluarganya. Nah, tapi kemudian itu nanti mencium lagi tangan gurunya karena memuliakan guru karena ilmunya. Jadi masing-masing itu begitu. Ada yang mulia karena nasab, ada mulia karena ilmu. Beginilah cara diajarkan oleh agama. Jadi merendahkan diri itu hanya boleh kepada guru dalam menuntut ilmu. Kalau kepada yang lain, kepada teman, kepada ini nggak sampai begitu. Kalau sama guru memang harus. Memang Bapak jemaah sekalian, kita pada dasarnya nuntut ilmu itu ada orang nggak nyari ilmunya, Pak. Dia nggak ngerti. Kalau sampai ke rumah itu ditanya istrinya, tadi nyampein tentang apa? Nggak tahu. Pokoknya temanya ini. Yang dicari itu cuma senyum gurunya.
Dia mencari senyum gurunya, Pak. Dapat gurunya senyum, melihat dia udah. Pokoknya kalau gurunya udah melihat dia senyum, dia pulang udah gembira, tuh bahagia. Kenapa, Pak? Karena senyumnya ulama itu enggak dibuat-buat, dan pandangannya ulama itu enggak bisa jatuh kepada setiap orang. Ulama itu melihat dengan pandangan kesolehannya. Kalau dia udah melihat seseorang dengan senyumannya dan dengan pandangan kesolehannya, maka yang dipandang itu mendapatkan keberkahan. Ini menarik. Makanya di akhirat kelak kita itu bersalawat. Sebenarnya kan kita ingin melihat Nabi, tapi kan ada orang yang nggak bisa melihat Nabi, dan Nabi nggak mau melihat dia. Yang kita cari itu, Pak, dalam hidup itu pandangan. Yang kita cari dalam hidup itu pandangan. Pandangan yang pertama yang kita cari adalah pandangan Allah. Tapi pandangan Allah itu tidak bisa datang sendirinya. Pandangan Allah itu datang bisa lewat wasilah pandangan orang soleh, pandangan guru-guru, pandangan ulama. Itu yang membuat orang ini terpandang. Hajar Aswad itu dicium oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyebutkan, kalau bukan karena Nabi SAW menciummu, aku tidak akan menciummu. Jadi Hajar Aswad itu dicium Umar bin Khattab karena Nabi pernah mencium. Itu berarti batu yang hitam itu batu mulia. Sesuatu yang dicium oleh Nabi berarti itu mulia. Maka siapa yang memuliakan yang dimuliakan oleh Nabi, dia memulia hatinya, hati yang bertakwa. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah ini, termasuk hatinya hati yang bertakwa. Jadi hatinya itu hati yang bertakwa. Wajarlah bahasa di dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Takwa itu di mana? At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di hati. Maka hati orang yang bersih dipandang oleh Allah karena ketakwaannya. Itulah rumusnya di dalam agama. Makanya kemudian ada yang menuntut ilmu itu memang betul-betul ingin nyari ilmu. Ada yang lengkap, nyari ilmu, nyari berkah, nyari senyum. Ya, kan ada, Pak, guru nggak mau senyum kepada murid tertentu. Ada. Misalnya murid ini melanggar, ada kesalahan-kesalahan. Ini gurunya mengasih pelajaran, nggak senyum. Ada. Tapi ada guru yang memang rahmatnya besar, dia senyum kepada siapapun. Rahmatnya besar. Jadi Allah ngasih ke setiap orang tuh ukuran rahmatnya beda-beda. Selanjutnya adab yang kelima, kita sampai yang kelima dulu. Adab yang kelima, jangan sampai meninggalkan majelis, jangan sampai putus asa dalam menuntut ilmu. Putus asa dalam menuntut ilmu karena dia merasa sulit, atau kedua, dia berhenti belajar karena merasa sudah bisa. Dalam menuntut ilmu fardu ain, kalau dia punya kemampuan, maka belajarlah sampai selesai. Belajarlah sampai selesai. Misalnya mengkaji kitab ini nih dikaji. Kalau dia punya kemampuan dan dia bercita-cita, ada cita-cita di dalam hatinya, ingin menjadi orang yang berilmu, maka belajarlah dia sampai selesai. Jangan sampai dia kemudian punya keinginan untuk meninggalkan. Anla yada'a talibal ilmi. Jangan sampai meninggal talibul ilma. Jangan sampai seorang murid itu meninggalkan ilmu yang dia suka. Dia berniat untuk mahir. La yada'u talibul ilma funnun. Ilmu-ilmu yang kita sukai, yang kita diwajibkan, ilmu fardu ain tadi, kita bercita-cita ngerti, maka jangan berhenti, terus belajar. Apalagi ilmu ini kan ilmu yang terpuji, ilmu yang mengantarkan seseorang dekat dengan Allah. Karena apa, Pak? Karena salah satu godaan nuntut ilmu itu paling sulit itu di pertengahan. Karena di awal itu
Biasanya itulah kenapa pengajian itu ada bahasannya zaman Nabi itu nggak sering, nggak tiap hari, karena takut bosan. Takut bosan, maka dibuat. Kalau kita itu kan nggak ada kajian tiap hari. Yang paling rajin ikut pengajian itu ibu-ibu, Pak. Bener nggak? Iya, maaf, kita ini bisa kalah ilmu kita sama ibu-ibu. Karena ibu-ibu itu kalau dipikir-pikir, majelis taklimnya banyak, seragamnya banyak. Satu majelis taklim, lain seragamnya. Nanti lain lagi. Lah itu belum pertemuan yang macam-macam. Tapi positifnya, mereka nuntut ilmu luar biasa. Nanti ngundang ustadz ini, ngundang ustadz ini. Lain lagi harinya, beda lagi masjidnya. Kalau capek di masjid, cari tempat yang lain. Outdoor. Jadi outdoor itulah. Jadi setiap orang itu, nah ibu-ibu itu punya kegemaran karena waktunya banyak. Atau begitulah ya. Nah, bapak-bapak nuntut ilmunya seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ada yang sering. Nah, bagaimana sikapnya? Kita ukur. Kalau kita nuntut ilmunya seminggu sekali, pastikan kita betul-betul usaha itu selesai istiqomah. Istiqomah. Karena nuntut ilmu itu biasa semangat di awal. Karena nanti godaan orang nuntut ilmu itu untuk bertahan sampai di tengah itu sulit. Nah, kalau bisa di tengah, apalagi melewati pertengahan, nah itu mantap tuh. Mudah-mudahan kita semua istiqomah. Amin. Saya kira itu. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditambah? Silakan. Sampai 5 dulu. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Tadi sama Abdul tadi, sama Allah kita selalu mengenal. Sama Abdul ini katanya tidak boleh menghindari dengan tidak bertengkar. Tapi bagaimana sikap kita dalam menghadapi mereka yang suka bertengkar atau sebagainya. Itu kan ada juga saling menghina, sampai ada minyak, ada menyindir. Mungkin yang namanya agama itu adalah sama Allah juga, sama Abdul. Nah, dia buat kesalahan itu gimana bagi kita? Kita ambil hikmahnya maksudnya. Bagaimana tanggapan kita secara hati? Tapi kan najis di hati, caranya secara hati. Betul. Assalamualaikum. Bagus. Nah, bagaimana nih tentang sekarang nih yang lagi viral? Kita itu sebenarnya meluruskan. Kalau ada kemungkaran itu baik bentuknya perkataan, perbuatan. Kemungkaran itu harus dicegah, dirubah, tapi orangnya jangan dihina. Jangan bangun kebiasaan menghina orang. Bukan apa-apa. Kita yang menghina ini kan sebenarnya bermasalah juga. Jadi sulitnya kita itu adalah kebiasaan orang kita itu sekarang nggak tahu ya, sangat mudah menghakimi orang itu sangat mudah. Sebenarnya ulama yang disebut namanya ulama mastur ya, sir, yang punya sir, mereka tahu kok ada orang yang sengaja, ini orang yang hak. Bahkan maaf, kadang perkataan yang santun itu belum tentu hatinya benar. Belum tentu loh. Siapa bilang? Santun itu pada dasarnya orang yang baik itu bukan saja di depan orang. Orang baik itu juga ketika tidak di depan orang. Jadi orang baik itu dia punya dua sisi. Sisi namanya jahar yang tampak dan sisi namanya sir. Dia sendiri tetap baik, dia menjaga dirinya. Tapi kalau ada orang yang punya perkataan yang berulang-ulang kata-katanya buruk, memang pada dasarnya ada masalah. Perkataan yang keluar itu kan dari kebiasaan di dalam. Tapi kita cegah perbuatannya itu. Kita katakan itu salah. Tapi orangnya jangan sampai kita betul-betul kita hina. Jangan. Karena menghina orang, sekarang kan begini, maaf nih. Analogi ini kan di dalam bahasa, di dalam ilmu bahasa, analogi yang menyesatkan, tidak sebanding. Karena bisa suara azan dengan suara itu disamakan. Ini analogi yang memang tidak logis sama sekali. Dalam bahasa kias pun nggak bisa ini. Cuma ini kan orang ini ngomong karena kenapa?
Bisa jadi karena tidak tahu tentang ilmu analogi, tidak paham, atau main keluarnya aja. Maksudnya mungkin baik, tapi karena tidak paham cara mengungkapkan sesuatu, nah jadilah hasilnya begitu. Nah, bagaimana kita lihat? Ini orang perlu dicegah, perlu ditegur, tapi jangan sampai misalnya berarti dia suka ngomong itu, berarti dia itu dong. Nah, kan ada bahasa gitu. Berarti dia disebut yang tadinya hewan, dia pun disebut. Jangan-jangan dia begitu juga. Nah, suka menggonggong gitu kan. Nah, dianggap suka menggonggong. Nah, yang begini-begini, bagaimana sikap kita? Hati-hati. Hati-hati begini. Kehati-hatian dalam berakhlak, kehati-hatian dalam bersikap itu penting. Orang yang berakhlak itu orang yang mikirnya lama, mikirnya panjang. Kalau berbuat sesuatu itu dia ikhtiyat, dia hati-hati. Hati-hati itu kira-kira kalau dia ngomong begini, mudarat nggak buat dirinya sendiri? Bukan mudarat buat orang lain, mudarat nggak buat dirinya sendiri. Maaf, main hakim sendiri itu selalu rusak. Kan sekarang ada masalah, orang dituduh mencuri kemudian dibakar, bakar hidup-hidup. Iblis itu masuk. Iblis itu paling senang kita yang salah ini ketika melihat orang salah, loh iblis datang meramai-ramaikan, itu orang salah tuh, langsung aja ikut ramai. Ini orang benar-benar pak kacau nih orang. Nah, perasaan kita benar, tapi sebenarnya itu salah. Nah, itu iblis tuh masuk, jadi khawatir lintasan di perasaan, di hati kita. Nah, yang begini ini sikap terbaiknya adalah doa. Kita cegah perbuatannya, kita doain orangnya. Inilah ilmu akhirat. Berat, Pak. Ilmu ini bertentangan dengan nafsu kita. Ini ilmu yang bertentangan dengan nafsu. Bagaimana kita bisa mencegah perbuatannya dia melakukan berulang-ulang misalnya. Kita cegah terus perbuatannya, kita doain orangnya. Karena sesungguhnya orang begini itu butuh doa enggak, Pak? Butuh doa atau butuh cacian? Butuh doa, Pak. Orang yang begini butuh doa. Ingat, Nabi SAW itu saking sayangnya dengan umatnya, Nabi itu sedih. Nabi itu nggak mau ada satu orang pun di antara umatnya yang masuk neraka. Ada nggak perasaan kita begitu? Kalau ada perasaan kita tidak ingin saudara kita masuk neraka, itu tanda perasaan kita benar. Itu hati kita tuh benar. Jangan sampai kita ingin menyelamatkan diri, tapi kita nggak punya perasaan untuk menyelamatkan orang lain. Ini bahaya. Setiap makhluk itu kalau ditusuk, disakiti, dia pasti merasa sakit. Itu setiap makhluk hidup. Tapi bedanya manusia dengan makhluk yang lain, manusia bisa merasakan penderitaan orang lain. Manusia itu bisa merasakan deritanya orang lain, bisa merasakan sakitnya orang lain. Nah, itulah yang sebenarnya yang penting dalam diri kita. Para aulia, wali-wali Allah itu punya ciri khas. Ciri khasnya para wali Allah itu di dalam kitab Nasaihul Ibad disebutkan ihtimalul adza, suka menanggung penderitaan umat. Lebih baik dia yang sakit. Para wali-wali Allah, Pak, terjadi nih kekacauan nih, nggak ada doa buruk, Pak. Kekasih Allah itu doanya baik. Boleh kita doa buruk. Doa buruk itu bukan berarti ketika Nabi pernah melaknat, misalnya ada sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh secara tragis gitu ya. Termasuk peristiwa Bi'ru Ma'unah. Nah, itu kan peristiwa, berapa peristiwa yang Nabi kemudian di dalam kunut nazilah Nabi melaknat. Tapi lihat dulu, Nabi melaknat itu, Nabi beda. Nabi melaknat itu memang benar-benar sudah tidak akan bisa diperbaiki. Itu memang kejaman yang luar biasa. Ada bahasa begini. Kalau kita jenguk orang sakit itu diapakan, Pak? Didoakan. Kalau sakitnya lama, sakitnya udah bertahun-tahun, menderita dia, doanya apa, Pak? Apa doanya? Begitu doanya. Kalau hidupnya, kalau ya Allah,
kalau memang hidupnya, kalau dia hidup, kalau diberikan umur panjang itu lebih baik baginya, maka panjangkanlah umur, sehatkanlah dia. Kalau ternyata kematian itu lebih baik, maka segerakanlah. Kita bisa melihat begitu caranya. Kalau ngelihat lihat suatu negeri Wakanda misalnya. Kalau kita lihat suatu negeri itu kacau, kekacauannya berulang-ulang, begitu banyak penyakit di sana, sistemik, kayaknya sulit sekali. Apa doanya? Ibarat penyakit, kalau orang penyakitnya akut menahun, lebih baik doanya tinggal pilih. Kalau ya Allah, kalau memang ini masih ada kebaikannya, maka panjangkanlah usia kepemimpinannya. Kalau memang tidak ada kebaikan, maka segerakanlah. Itu doa Nabi mendoakan orang sakit. Mendoakan orang sakit yang lama, Pak, kasihan. Sakit lama masa didoain sembuh gitu. Lebih baik doanya begitu, supaya kalau meninggal pun dia tenang. Udah merasakan penderitaan sakit itu kan luar biasa. Nah, kita melihat begitu aja. Kira-kira kalau melihat masalah ini kita di mana posisi? Ini posisi sakitnya parah nggak? Kalau parahnya luar biasa, ya doa tadi. Itu hadis sahih. Nanti cari aja. Begitu ya. Ada yang lain, Pak? Silakan. Masalah perdebatan tadi yang disinggung, kenapa perdebatan? Ya, akhir-akhir ini kan kalau kita di TV itu kalau ada masalah tentang, contohnya tentang kemarin ada masalah sesajen tentang wayang. Kemudian stasiun TV itu kan menghadirkan dua ulama dari golongan yang berbeda. Contohnya Muhammadiyah dan NU, PA12 dengan golongan yang lain. Dan akhirnya kan kita jadi suka gitu menonton perdebatan itu. Walaupun perdebatan itu kadang-kadang membuat kita menjadi bimbang hati kita. Itu bagaimana pendapat kita? Baik. Begini Bapak sekalian. Ini dalam nuntut ilmu yang dilarang ini, debat-debat itu adalah mubtadi, pemula, yang kira-kira ilmunya itu dikhawatirkan dari dia menyaksikan perdebatan, dia akhirnya buat dirinya sendiri itu kebingungan. Nah, kebingungan itu kan bahaya. Kebingungan itu bisa mendatangkan namanya was-was. Was-was itu dari siapa was-was itu? Setan masuk. Kalau setan masuk was-was, nanti orang itu ragu. Loh, yang paling bahaya ragu terhadap kebenaran. Tafsir itu kan macam-macam. Al-haqqu wahid, mafahimul haqqi muta'addidah. Kebenaran itu satu, memahami kebenarannya beragam. Lalu keragaman memahami kebenaran ini hanya bisa diakomodir oleh orang yang dia sudah belajar lumayan lama dan dia bisa melihat. Makanya perbedaan umat itu rahmat enggak, Pak? Enggak, Pak. Perbedaan umat itu enggak rahmat. Itu ikhtilafu ummatir rahmah. Itu hadis dhaif bahkan diragukan. Ketika ditafsirkan itu justru para ulama menafsirkan ikhtilafu ulama rahmah. Perbedaan kalangan para ulama, para orang alim itu rahmat. Tapi kalau yang di bawah umatnya enggak, gontok-gontokan, Pak, berantem, saling blokir. Itu netizen itu maaf. Ya, dari satu channel ke channel yang lain itu saling menguatkan. Ini supporternya ada nih. Ustadz ini supporter. Itu nanti kelihatan tuh dari komen-komennya. Ini supporter yang ini yang pokoknya yang mengaku, pokoknya yang berormas macam-macam ormas lah ya. Ini masing-masing punya pendukung. Nah, ini yang di bawah ini gontong-gontokan. Bahkan maaf sampai bikin majelis baru. Itu. Kalau ulamanya yang betul-betul disebut ulama, enggak. Yang disebut ulama benar-benar ulama yang paham uslub, paham cara istinbat hukum, menetapkan hukum, mereka bisa duduk bareng, bahkan mereka biasa aja berbeda. Karena perbedaan itu memang dari dulu.
Perbedaan itu bukan baru, perbedaan itu memang dari dulu. Nah, inilah bedanya. Jadi perdebatan tadi tentang kenapa di kita itu apa-apa viral, untuk ujung-ujungnya ada yang dapat duit kan? Nah, kenapa apa-apa viral, perkara-perkara itu karena menurut saya ada ilmu yang tidak dipelajari di sini, ilmu adab. Karena yang paling tinggi itu adalah adab. Ilmu adab itu paling tinggi, Pak. Semua kita ini masih proses belajar adab. Lah, peradaban itu ada, kalau tanpa adab bagaimana caranya? Kalau kita mau menyebut peradaban, itu pasti mulainya dari adab. Kenapa Islam itu hancur? Umat Islam masa-masa dinasti, masa-masa runtuh, pasti masalah adab. Perhatikan aja, pasti masalah adab. Cinta udah cinta dunia, itu kan udah adab. Udah enggak lagi cinta ilmu, udah cinta dunia. Ketika penguasanya udah cinta dunia, mulai dari dinasti-dinasti runtuh dulu kan begitu asal-usulnya. Cinta dunia, prakteknya akhirnya hedonis, gaya hidupnya lebih kepada berfoya-foya. Formalitas saja akhirnya ajaran. Nilai-nilai Islam hanya formalitas. Itu berarti ada masalah di adab. Adab itu yang membuat innamal umamu akhlaqu ma baqiyat. Suatu bangsa itu tergantung akhlak, tergantung adab. Makanya wajar kalau disebut al-adabu fauqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Nah, di dalam kitab ini kita mempelajari adab. Sebenarnya ini kitab ingin mengoreksi kita masing-masing. Mulai kita pelan-pelan Pak belajar. Kita pelan-pelan belajar adab, karena adab itu nggak bisa langsung. Adab itu adalah sikap hati untuk mengikuti, sikap hati untuk tunduk, benar-benar untuk menjadi pribadi yang terhormat dalam pandangan Allah. Maka belajar dia adab. Nah, siapapun orang yang berilmu setinggi apapun, ketika tidak punya adab, walaupun dia dikasih jabatan, itu akan rusak. Maka yang hari ini yang terjadi sebenarnya, kenapa hari ini maaf kita suka posting di media sosial aja, itu sebenarnya kadang kita nggak mikir adab. Kita menikmati diri kita sendiri, kita piknik, kita rekreasi, kita lagi dapat nikmat, bahasanya mensyukuri nikmat. Padahal yang melihat itu mungkin keluarga kita sendiri menderita. Melihat foto kita sedang di mana asik banget, makan enak banget. Makannya bukan makan biasa, makannya mukbang lagi. Makan mukbang bener ya? Yang makan banyak tuh. Oh, makan mukbang. Sekarang kan di YouTube ada channel-channel mukbang itu. Makannya banyak, wah dipoto. Bayangkan orang yang sulit ngelihat Facebook menderita. Kadang ada bahasa sekarang ingin mengajak mensyukuri nikmat. Semuanya harus diperhatikan, termasuk perkara-perkara yang sensitif. Nah, itu tadi saya lihat hari ini kita ada masalah di situ. Jadi umat Islam Indonesia itu lemah bukan karena musuh kuat, bukan karena musuh yang kuat. Umat Islam Indonesia itu lemah karena umat Islam itu sendiri yang lemah. Lemah pada tubuh mereka, lemah pada diri mereka, lemah pada keluarga mereka. Akhirnya musuh kemudian yang mengendalikan. Nah, ini sebenarnya udah gejala sih, gejala akhir zaman. Sunnatullah juga, gejala akhir zaman. Cuma kita ini mudah-mudahan termasuk orang yang mau berjuang untuk adab. Amin. Amin ya rabbal alamin. Memang gejala akhir zaman itu tanda-tanda begitu, itu pasti terjadi. Saya kira itu ya. Ada yang lain, Pak? Saya kira itu aja. Mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah kepahaman agama, dan hendaknya kita pun belajar di sini dari kitab ini, kita betul-betul bisa mengamalkan. Karena sesungguhnya hari ini bukan lidah yang tidak bertulang, Pak. Jari ternyata nggak bertulang. Karena buktinya jari lebih cepat dari lidah, betul nggak? Jari ngetik, udah keketik, udah di share, akhirnya kita pengen narik nggak bisa. Udah dibagiin di grup, nggak bisa ditarik, Pak. Udah nggak bisa ditarik, gimana caranya narik? Nah ini, jadi sekarang udah bukan lidah aja yang nggak bertulang, jari pun yang nggak bertulang. Jadi jadilah jari yang bertulang. Tetap hakikatnya jari kita punya tulang, maka jagalah sekarang lisan kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang banyak ahli ibadah tapi masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Lisan ini maksudnya ia termasuk keinginan untuk berbicara, tidak bisa bicara lewat jari. Maka kata Nabi, kuf alaika hadza, jaga tulisan. Karena banyak orang yang masuk neraka itu gara-gara lisannya tidak terkendali. Sekarang jari yang tidak terkendali juga mengarah ke sana. Nauzubillah, mudah-mudahan semua kita
bisa menjaga adab, dan kita belajar dari sini. Semua kita mudah-mudahan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang makin dekat dengan Allah, makin ahli ibadah dan makin cinta ilmu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tutup baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.